Selamat datang kembali di Indonesia Defense Review. Beberapa hari ini, kita dikabarkan bahwa Indonesia akan membeli pesawat angkut strategis A400M Atlas dari Airbus. Tentu saja berita ini cukup mengejutkan di kalangan formulers, dikarenakan tidak adanya rencana untuk memenuhi kebutuhan TNI AU berdasarkan Rapim TNI AU 2021 lalu. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah singkat pesawat A400M Atlas, spesifikasi dan fitur apa saja yang dimiliki pesawat ini, berapa unit pesawat yang akan diakuisisi oleh TNI AU, dan yang terpenting adalah, apakah ada halangan dalam proses akuisisi pesawat ini? Mari kita simak bersama-sama. A400M Atlas merupakan pesawat angkut strategis bermesin turboprop yang dikembangkan pada tahun 1982. Berdasarkan rencananya, pesawat ini akan menggantikan pesawat yang sudah uzur seperti C-130 Hercules dan C-160 Trenchal. Dikarenakan kerumitan dalam persyaratan dan komplikasi politik, perkembangan proyek ini sangatlah lambat dan menemui banyak rintangan, terkhususnya persoalan pendanaan mesin yang baru. Setelah melewati berbagai macam permasalahan dalam proses pengembangan, pada akhirnya A400M Atlas melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2009. Berdasarkan spesifikasinya, A400M Atlas memiliki panjang 45 meter, lebar sayap 42 meter, dan tinggi 14,7 meter. Dengan ditenagai 4 buah mesin turboprop berjenis Europrop TP400 yang dikombinasikan dengan propeller 8 bilah buatan Raytheon VGH, pesawat ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal Mach 0,72. Dengan keempat mesin tersebut, pesawat ini dapat melakukan ferry range sejauh 8.900 km atau 3.300 km dengan beban maksimal. Pesawat ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, mulai dari strategic lift, di mana pesawat ini dapat membawa beban maksimal 37 ton, mulai dari pasukan bersenjata lengkap, heavy engineering equipments, armored vehicles, dan helikopter besar seperti CH-47 Chinook. Selain itu, pesawat ini juga dapat membawa peralatan humanitarian, kargo kontainer, dan banyak lainnya. Tactical delivery. Pesawat ini dirancang untuk beroperasi di runway yang tidak beraspal atau pendek, ruang terbatas untuk parkir, dan tidak adanya fasilitas ground handling. Mesin turbopropnya memberikan perlindungan yang lebih baik daripada mesin jet terhadap benda-benda asing. Selain itu, A400M dilengkapi dengan Autonomous System Loadmaster Workstation yang dapat meminimalisir waktu bongkar muat kargo pada saat di darat, sehingga mengurangi resiko dari ancaman musuh. Frontline Tanking. Selain didesain sebagai pesawat angkut, A400M telah memiliki perlengkapan dan software untuk mendukung misi air-to-air refueling. Untuk melakukan misi tersebut, A400 dapat dengan cepat disematkan beberapa perlengkapan tambahan sebagai berikut. Sebagai perlengkapan standar untuk mempertahankan diri di hostile environment operations, A400M Atlas telah didesain sedemikian rupa untuk memenuhi beberapa kriteria. Dimulai dari low detectability, yang membuat pesawat ini sulit ditemukan. Low vulnerability, yang membuat pesawat ini sulit diserang. High survivability, fitur yang mendukung pesawat ini untuk sulit dihancurkan. Selain fitur-fitur tersebut, pesawat ini juga telah dilengkapi avionik yang esensial untuk mendukung situational awareness. Dengan berbagai macam perlengkapan dan fitur tersebut, A400M Atlas dapat menjamin perlindungan pada pilot dan kesuksesan misi yang dijalankan.
Sejauh ini, Airbus telah menerima kontrak pembelian sebanyak 174 unit dari berbagai macam negara, dan 100 unit diantaranya telah berhasil dikirimkan ke negara customer. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri perihal proses akuisisi pesawat ini? Perlu diketahui bahwa Indonesia telah berencana untuk mengakuisisi A400M sejak tahun 2016 pada saat Ria Mizardria Judu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Akan tetapi, program rencana akuisisi 5 unit A400M Atlas senilai 2 miliar US dollar tersebut mengambang dikarenakan tidak adanya alokasi pendanaan. Berdasarkan data dari Janes, pada Juni 2021 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mempersetujui pendanaan untuk pengadaan 2 unit pesawat tanker TNI AU sebesar 700 US dollar dengan metode pinjaman luar negeri. Memang benar pada awalnya TNI AU berkeinginan untuk mengakuisisi pesawat tanker MRTT dari Airbus sesuai dengan data Rapim TNI AU 2021 lalu. Akan tetapi, terlihat bahwa Indonesia lebih tertarik untuk mengakuisisi A400M Atlas yang jauh lebih multifungsi. Bila mana TNI AU benar-benar akan mengakuisisi pesawat tersebut untuk menggantikan KC-130B Hercules, maka hanya F-16 saja yang tidak dapat melakukan air refueling. Hal ini dikarenakan F-16 hanya menggunakan sistem boom. Selain berencana mengakuisisi 2 unit A400M Atlas, Indonesia juga berencana untuk membeli sebuah A330 bekas yang nantinya akan berperan sebagai pesawat VIP. Kami menspekulasikan bahwa TNI AU melakukan pembelian pesawat ini dikarenakan Garuda akan menutup penerbangan internasionalnya. Perlu diketahui bahwa pesawat VIP yang dimiliki oleh TNI AU tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan penerbangan jarak jauh, sehingga seringkali harus menyewa pesawat milik Garuda. Akuisisi pesawat ini juga bergantung pada offset atau transfer of technology yang akan diberikan pada PT DI atau GMF Aero Asia. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 yang mengikat perihal proses akuisisi alutsista dari luar negeri. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pesawat A400M Atlas ini? Setujukah Anda bila mana TNI AU mengakuisisi pesawat ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.